Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meiska Aulia Desirafila. Saya dari Program Studi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada vlog kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan landasan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu konsep penting dalam sistem ekonomi Indonesia karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Sejak awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan pada mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pemikiran tersebut, lahirlah konsep ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat dari pembangunan ekonomi. Konsep ini juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan diwujudkan secara konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ini menekankan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Menurut pemikiran Muhammad Hatta, ekonomi kerakyatan merupakan bentuk demokrasi ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam sistem ini, koperasi dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Ekonomi kerakyatan memiliki beberapa nilai dasar yang menjadi landasan, yaitu nilai ketuhanan yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi juga harus memperhatikan nilai dan moral dan etika. Nilai kemanusiaan yang menekankan keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi. Nilai kepentingan nasional yaitu membangun ekonomi nasional yang kuat dan mandiri. Nilai demokrasi dan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Dan keadilan sosial yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar ekonomi kerakyatan juga tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Sejarah ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode. Yang pertama, masyarakat sebelum kemerdekaan, ketika Muhammad Hatta mengemukakan gagasan ekonomi rakyat sebagai solusi terhadap ketimpangan ekonomi pada masa penjajahan. Kemudian yang kedua, masa Orde Lama, di mana konsep ekonomi kerakyatan mulai memiliki landasan hukum melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, masa Orde Baru, ketika kebijakan ekonomi lebih menekankan pada pertumbuhan dan industrialisasi, sehingga ekonomi kerakyatan belum menjadi fokus utama. Keempat, masa reformasi, di mana konsep ekonomi kerakyatan kembali diperkuat melalui berbagai kebijakan yang menekankan demokrasi, ekonomi, dan pemberdayaan UMKM serta koperasi. Konsep ekonomi kerakyatan dibangun atas 3 landasan utama, yaitu pertama, landasan filosofis yang berasal dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kedua, landasan historis, yaitu pengalaman bangsa Indonesia pada masa penjajahan yang menimbulkan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, landasan konstitusional, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum sistem ekonomi nasional. Tujuan utama ekonomi kerakyatan untuk yang pertama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian. Yang ketiga,
serta menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, serta konstitusi Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya.